Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Supriyo Lumantombing dengan NRP 501722510073. Di sini saya akan mengerjakan ETS komputasi geofisika saya dengan data yang sudah Bapak berikan. Nah, pertama-tama saya akan memanggil data tersebut dengan kode data red matrix dalam kurung geo geopis geopis dataset 70 XLSX. Nah, setelah kita menuliskan, memanggil data tersebut, kita memberikan keterangannya. Yaitu, saya akan tulis ini A sama dengan data. Nah, datanya ini sebagai satu. Nah, saya akan memberikan keterangan di sini, yaitu depth, atau bisa disebut kedalaman. Terus B, nah, B yaitu data dalam kurung, koma, dua. Nah, ini itu adalah porosity. Nah, yang ketiga C sama dengan data dalam kurung, koma 3. Nah, di sini akan saya beri density. Density atau biasa disebut eh, ke density atau biasa disebut dengan densitas atau massa jenis batuannya. Density. Nah, keempat ada data dalam kurung titik, 4. Nah, ini adalah VP atau kecepatan gelombang primernya. Nah, yang terakhir ada E atau biasa disebut resistivity. Nah, eh, nah, ini atau yaitu kemampuan batuan untuk menahan aliran aliran listrik. Jadi tergantung pada jenis-jenis batuannya. Nah, terus saya akan masukkan di sini N sama dengan length atau panjang dari data atau dalam kurung kedalamannya yang menghubungkannya itu A. Kenapa A? Karena kedalaman dan panjangnya itu berhubungan. Nah, terus saya di sini tulis F, print F dalam kurung jumlah data yang dibaca. Titik dua, D slash N. Setelah sudah, kita masukkan rumusnya. Sebelum rumus itu, kita masukkan nilai-nilainya. Pertama, sum A. Itu nilainya sama dengan nol. Lalu sum B itu sama dengan nol. Sum C itu sama dengan nol. Sum D itu sama dengan nol. Sum E itu sama dengan nol.
Lalu yang kedua ada yang namanya itu sum A2 sama dengan nol, sum B2 itu sama dengan nol, sum C3, C2 itu sama dengan nol, lalu sum D2 itu sama dengan nol, dan sum E2 itu sama dengan nol. Nah, lalu titik koma. Lalu kita hubungkan sum atau nilai-nilai tersebut dengan kedalamannya. Yaitu saya bisa tulis sini, sum dalam kurung A, B. Jadi sum itu adalah nilai dari rata-rata nilai tersebut. Tapi ini karena masih memanggil, jadi masih belum masuk rumus, masih input. Terus sum AB sama dengan nol. Sum AB, mohon maaf Pak, ini harusnya AC. AC sama dengan nol dan sum AD sama dengan nol. Sum AE sama dengan nol. Nah, jika sudah, saya akan tulis di sini I sama dengan N. Atau I tersebut adalah nilai N. Nah, saya akan memakai kode while karena saya lebih, menurut saya lebih mudah dibandingkan yang for. Jadi saya akan tulis I lebih besar sama dengan satu. Di mana sum dengan rumus sum A itu rumusnya sum A ditambah A dalam kurung I, yaitu jumlah datanya, nilai datanya. Sum B sama dengan sum B ditambah B. Sum C sama dengan sum C ditambah C. Sum D sama dengan sum D ditambah D. Sum E sama dengan sum E. Nah, habis itu kita masukkan A2-nya, A2-nya atau disebut A kuadrat, sum A2 itu sama dengan sum A2 ditambah dengan A dalam kurung yang di dalam kurung I dikuadratkan. Nah,
tanda segitiga ke atas itu adalah kuadrat. Nah, sama seperti yang di atas, kita hanya tinggal merubah A, B, C, D-nya saja. Tinggal ditulis seperti ini. Sama B2 tambah B dalam kurung I dikuadratkan. Sam C2 sama dengan Sam C2 ditambah C dalam kurung I. Kalau datanya dikuadratkan. Sam D2 sama dengan Sam D2 ditambah sebentar, D dalam kurung I kuadratkan. Nah, terus Sam E2 sama dengan Sam E2 tambah E dalam kurung I kuadratkan. Nah, setelah Sam eh, A kuadratnya, jadi kita hubungkan dengan AB, AC, AD, dan AE seperti yang jadi dihubungkan depth dengan porosity, depth dengan density, depth dengan VP, dan depth dengan resistivity. Nah, saya akan tulis di sini sum AB sama dengan sum AB ditambah A dalam kurung I dikali B dalam kurung I titik koma. Nah, terus lagi sum dalam kurung AC. Jadi rumusnya itu seperti sama yang kayak di atas, Pak. Di program sebelumnya, cuman hanya beda pemanggilannya saja. AC ditambah A dalam kurung I kali C dalam kurung I. Terus sum AD sama dengan sum AD ditambah A dalam kurung I kali dalam kurung I. Nah, terus sum AE sama dengan sama dengan sum AE ditambah A dalam kurung I dikalikan E dalam kurung I. Nah, jika sudah kita tulis I sama dengan I min 1. Jadi nanti nilai I itu akan dikurangin 1. Nah, sini kita tulis N. Nah, sekarang em, saya akan menulis A barnya, yang dimana A barnya itu adalah nilai rata-rata kedalaman suatu eh, kedalaman suatu dari hasil data yang telah diinput rata-ratanya. Di mana A bar sama dengan sum A bagi N atau jumlah data. Nah, sum ini adalah jumlah dari seluruh datanya, Pak. B bar sama dengan sum
B slash N, koma, C bar sama dengan sum C slash N. Mohon maaf jika saya mungkin salah berbicara. Jadi sum itu adalah jumlah dari datanya dan bar itu adalah rata-ratanya. Sum D plus N. E bar sama dengan sum E slash N. Di koma. Nah, jika sudah kita mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah penyebaran dari data-data yang telah kita terima. Jadi tulis dengan A, standar deviasi sama dengan akar dari sum A2, jumlah data A kuadrat, dikalikan N, dikurang sum A kuadrat. Hmm. Terus dibagi dengan N, dikalikan dalam kurung N min 1. Hmm. Terus yang kedua sama seperti tadi rumusnya. B STD standar deviasi sama dengan akar dari sum B2 dikalikan N dikurangin sum B kuadrat dibagi dengan N kalikan dalam kurung N min 1. Terus C standar deviasi sama dengan akar dari sum C kalikan N dikurangin sum mana C? Ya. Sum C kuadrat dibagi dengan N kali dalam kurung N min 1. Lalu yang D standar deviasi akar dari dalam kurung sum D2 kalikan N dikurangin sum D dipangkatkan 2. Lalu dalam kurung N dikali N min 1. Terus yang E standar deviasi sama dengan akar dari sum. Mohon maaf Pak jika saya bersin, saya lagi flu. Jadi saya lanjutkan 2 N 2 dikali N dikurangin sum E
pangkat 2 dibagi dengan N dikali N min 1. Nah, jika sudah, tentu kita harus memberikan outputnya agar nilai itu bisa terlihat. Nah, di sini saya tulis F, print F, dalam kurung, nilai rata, rata, B, sama dengan 4, dua angka di belakang koma, eh, ya dua angka di belakang koma, ini slash N agar nilainya itu bisa tertata lurus, koma, saya berarti di sini saya bikin A bar. Nah, terus lanjut F, print F, dalam kurung, nilai rata-rata sama seperti tadi. Oh, B. Ini apa? B sama dengan persen 4 titik 2 F agar nilainya itu dua angka di belakang koma dengan B bar. Terus F, print F, dalam kurung, nilai rata, rata, C sama dengan 4 seperti tadi, dua angka di belakang koma dan slash N. Oh, ini juga slash N. Biar nilainya itu rapi, terlihat C bar. Terus lanjut F, print F, nilai rata, rata, D sama dengan, nah, ini, 4 titik 2 F slash N D bar. Kemudian yang terakhir yang E, F, print F, dalam kurung, print F, nilai rata, rata, E sama dengan persen dari 4 sama seperti tadi, 2 F, dua angka di belakang koma, itu saya tahu, slash N dengan koma E bar. Nah, ini untuk tadi yang melihatkan nilai rata-ratanya menggunakan E-bar. Eh, menggunakan bar. Nah, sekarang kita melihatkan hasil dari standar deviasinya agar muncul. Jadi tulis ini F, print F, nilai standar deviasi. Deviasi. Nah, dengan A sama dengan eh, persen dari 4 titik 2 F slash N, koma, di sini A sama dengan STD. Oh, mohon maaf Pak. A underscore atau garis bawah STD. Nah, jadi mirip seperti tadi, cuman bedanya itu kita itu mengubah
dari nilai rata-rata sekarang menjadi standar deviasi. F print F dalam kurung nilai standar deviasi B sama dengan 4,2 F. Nah, slash N terbalik dengan B standar deviasi. F print F nilai standar deviasi dengan C sama dengan 4,2 F slash N, koma C standar deviasi. Kalau F print F dalam kurung nilai standar standar deviasi. Angka di belakang koma slash N terbalik, slash terbalik N. Terus D ini itu adalah standar deviasi. F print F dalam kurung nilai standar deviasi. Dan E sama dengan 4,2 F slash N terbalik, koma E STD. Nah, nah di sini em, saya sudah menyelesaikan nilai standar deviasinya. Nah, maka saya akan masuk ke nilai M atau M ini biasa disebut dengan biasanya disebut dengan slope atau kemiringannya. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan em, perhitungannya, yaitu M AB. Jadi harus berhubungan. Jadi depth kedalaman dengan porosity, kedalaman dengan density, kedalaman dengan VP kecepatan gelombang primer, dan kedalaman dengan resistivity atau kekuatan arus listrik. Nah, saya lanjut lagi, Pak. Nah, di sini AB dalam kurung sum slash AB dikurangin dengan sum A dikalikan dengan B bar. Nah, jadi nanti jumlah nilai AB dikurangi dengan jumlah nilai A, tapi dikalikan dengan rata-rata nilai B. Nah, nanti dibagi dengan sum A2 dikurangin dengan N, dikalikan dengan A bar kuadrat. Jadi nanti bakal em, jumlah nilai A2 dikurangin dengan jumlah nilainya, dikurangin dengan data, dikalikan dengan rata-rata rata-rata A-nya yang dikuadratkan. Nah, sama seperti yang AB, AC, AD, AE. Jadi kita hanya mengulang saja. Nah, saya akan menulis ini slope-nya yang untuk AC sama dengan sum AC kurangin sum A
kalikan C bar dan sam A 2 dikurangin dengan N yang dikali dengan A bar kuadrat. Hmm. Terus M AD sama dengan sam AD dikurangin sam A dikalikan D bar. Terus nanti sama seperti tadi, sam A2 kurangin N dikalikan A bar, terus dikuadratkan. M A sama dengan sam AE dikurangin sam A dikalikan E bar dibagi sam A2 dikurangin N dikalikan A bar kuadrat. Nah, seperti yang Bapak lihat, di sini kita sudah mencari eh, nilai slope-nya atau kemiringannya, yaitu AB, AC, AD, dan AE. Nah, jadi kita setelah mencari apa namanya, setelah kita mencari slope-nya, kita akan mencari regresi linearnya, yang dimana B AB sama dengan B bar dikurangin M A B dikalikan A dikalikan A bar. Nah, ini untuk tadi regresi linearnya. Nah, sama nanti seperti yang CDE akan sama sintaksnya. Sini AC sama dengan C bar dikurangin M AB dikalikan A bar. Terus B AD sama dengan D bar dikurangin M. Oh, AB. Ini AC. AC. Nice. AD kalikan A bar. Terus B AE. Apa coba? E bar kurangin M AE dikalikan
A bar. Nah, ini adalah nilai dari BAB, BAC, BAD, dan BAE, yang dimana itu nanti mempengaruhi interceptnya. Nah, sekarang sekarang kita masuk dengan R-nya, yaitu korelasi. Korelasinya antara korelasi antara koefisien determinan dengan koefisien determinan determinasi untuk mengukur kekuatan hubungannya antara R kuadrat. Nah, jadi saya lanjut saja. Di sini saya akan tulis R RAB sama dengan RAB sama dengan dalam kurung N kali sum AB dikurang sum A. Sum nilai A kali dengan sum B dibagi dengan akar dari N dikalikan sum A2 dikurangin sum A dikuadratkan. Terus nanti dikali dengan N kali sum B2 dikurangi dengan sum B sum B kuadrat. Nah, ini adalah koefisien relasasi antara nanti dengan R dengan R kuadrat determinannya, determinasinya. Nah, sama nanti sintaksnya mirip antara atas dan bawah. Jadi saya akan menulisnya R di sini AC sama dengan N dikali sum AC kurangin sum A kalikan sum B. Sum B. Sum C. Terus nanti dibagi dengan N dikali sum A2 kurangin sum A kuadrat. Nah, terus nanti dikali dengan N dikali sum B2 dikurangin sum eh ini ini maksud saya C2 kurangin dengan sum C pangkat 2. Nah, ini yang tadi sama seperti sintaks yang atas. Jadi kita tinggal mengikuti saja dengan mengganti bagian kode yang akan diinput. Di sini AD sekarang dengan N kali sum AD kurangin sum A kali sum D dibagi akar dari N dikali sum A2 kurangin sum A2
pangkatkan dikali dengan N dikali sum C2 dikurangin sum C, kok C, maksud saya D, mohon maaf Pak, ini harusnya D kuadrat. Nah, terus yang terakhir, yang AE-nya. N dikalikan dengan sum AE kurangin sum A dikalikan sum E dibagi akar dari N dikali sum A2 dikurangin sum A pangkat 2 dikali N kali sum D2. Maksud saya E2 dikurang sum E kuadrat. Nah, em, di sini sudah mencari R-nya. Sekarang kita mencari koefisien determinasinya atau yang saya bilang tadi R kuadrat. Nah, dengan rumus R2 AB sama dengan R AB kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk koefisien determinasinya. Nah, sekarang saya tinggal lanjutkan saja sintaks-sintaks yang lain dengan R AC tekan 2 R 2 AD R AD dipangkatkan 2 AE terus nanti dipangkatkan 2 juga. Nah, jika sudah kita masukkan eh, klasifikasi hubungannya seperti yang Bapak minta, yaitu misal jika kurang dari 0,3 maka sangat lemah. Terus di antara 0,3 dan 0,5 hubungannya itu lemah. 0,5 di antara 0,5 dan 0,7 itu hubungannya sedang. Terus di antara 0,7 dan 0,9 itu kuat dan lebih dari 0,9 0,9 itu adalah sangat kuat. Nah, kita di sini akan tulis klasifikasi hubungannya. Ntar, pertama saya akan tulis ini klasifikasi hubungan. Nah, di sini saya akan tulis if R2 AB dia lebih kecil dari 0,3. Nah, maka saya akan tulis di sini hubungannya, hubungan AB
itu sama dengan sangat sangat lemah. Sangat lemah. Ya. Terus di sini else, if, if R2 AB itu lebih besar, sama dengan 0,3 dan R2 AB lebih kecil dari 0,5. Nah, em, saya akan menginfokan Pak, kenapa di sini itu ada tanda dua dan. Nah, karena yang saat saya baca perintah yang Bapak berikan, itu adalah Bapak meminta untuk agar nilainya tersebut di antara 0,3 R, dan 0,5. Jadi di antara nilai tersebut. Maka di pemrograman itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada sebuah task untuk memisahkannya agar dia itu bisa ada seperti di antara tengah-tengah tersebut, Pak. Makanya diberikan nilainya 2 dan. Nah, saya lanjut lagi, Pak. Terus saya bikin di sini hu- hubungan AB sama dengan lemah. Else if R2 AB sama dengan 0,5 di antara R2 AB itu 0,7. 0,7. 0,7. Nah, di sini maka hubungan AB sama dengan kuat. 0,7, oh, enggak. Ini masih sedang, Pak. Terus ada else if R2 AB itu lebih besar sama dengan 0,7 dan R2 AB lebih kecil dari 0,9. Maka hubungannya ini AB sama dengan kuat. Terus else if R2 AB ini yang terakhir, Pak, untuk bagian AB itu lebih besar sama dengan 0,9. Maka hubungan hubungan AB-nya ini yaitu sangat kuat.
Oh iya, saya belum bikin N. N. Nah, ini untuk yang AB. Sekarang sama seperti sintaksnya sama, kodenya sama. Sekarang kita lanjut ke yang AC. Jadi if R2 AC lebih kecil dari 0,3, hubungan eh gede banget. Hubungan AC itu sama dengan sangat lemah. Terus else if R2 AC lebih besar sama dengan 0,3 dan dan R2 AC itu lebih kecil dari 0,5, maka hubungannya AC itu sama dengan lemah. Else if R2 AC itu lebih besar, lebih besar sama dengan 0,5 dan R2 AC itu lebih kecil dari 0,7, maka hubungan AC itu sama dengan sedang. Terus else if R2 AC lebih besar sama dengan 0,7 dan R2 AC itu 0,9, maka hubungannya AC itu sama dengan kuat. Terus else if R2 AC lebih besar atau sama dengan 0,9, maka hubungannya, hubungan AC itu sama dengan sangat kuat. Terus habis AC kita masuk ke AD. Nah, sama seperti tadi, if, eh, sebentar Pak, saya lupa memberikan N. Nah, di sini if R2 AE lebih kecil dari 0,3, maka hubungan AE itu sama dengan sangat
lemah. Terus if else, eh maaf Pak, kebalik. Else if R2 AD sama dengan eh sama dengan lebih besar sama dengan 0,3 dan di antara R2 AD itu lebih kecil dari 0,5, maka hubungannya eh, oh, mohon maaf Pak, ini masih D. Saya salah ini. Harusnya D. Oke, lanjut lagi Pak. AD lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 0,5 dan R2 AD lebih kecil dari 0,7. Nah, oh alah, ini hubungan ya. Duh, mohon maaf Pak, saya salah. Ini hubungan, saya copy ini saja. Oke, ini saya cut. Lanjut lagi Pak. Ini jadinya ini maka hubungan ini lemah. Terus else if jika R2 AD lebih besar sama dengan 0,5 dan lebih kecil dari 0,7, maka hubungan AD itu sama dengan sedang. Terus lanjut, else if R2 AD lebih besar sama dengan 0,7 dan di antara R2 AD lebih kecil dari 0,9, maka hubungan AD sama dengan kuat. Terus yang terakhir, else if R2 AD lebih besar sama dengan 0,9, maka hubungan AD itu akan menjadi sangat kuat. Nah, lanjut lagi Pak. Oh, ini saya akan N karena datanya sudah selesai. Lanjut, if R2 AD, sekarang AE Pak, mohon maaf, lebih kecil dari 0,3, maka hubungan AE itu sangat sangat lemah. Terus else if R2 AE lebih besar
sama dengan besar sama dengan 0,3 dan R2 AE lebih kecil dari 0,5, maka hubungan AD AE maksud saya itu sama dengan lemah. Terus else if R2 AE lebih besar sama dengan 0,5 dan R2 AE lebih kecil dari 0,7, maka kita bikin hubungan AE itu sama dengan sedang. Terus else if R2 AE lebih besar sama dengan 0,7 dan R2 AE lebih kecil dari 0,9, maka hubungan AE itu sama dengan kuat. Else if R2 AE itu lebih besar sama dengan 0,9 dan R2 AE. Eh, mohon maaf Pak. Sudah. Nah, nanti hubungannya AE itu sama dengan sangat kuat. Nah, oke. Sini saya akan N. Nah, ini adalah data-data hubungan dari nanti koefisien R dengan R kuadrat. Jadi hubungan dari koefisien determinansi dengan koefisien relasasinya. Jika kita sudah memasukinya, juga kita sudah membuat, sekarang kita akan memasukkan atau bisa dibilang F print F dari korelasi depth terhadap parameternya. Maka saya akan tulis ini F print F. Saya akan buat judul oh, korelasi depth korelasi depth terhadap parameter slash F. Ini nanti akan judulnya. Terus F print F dalam kurung. Saya akan tulis pertama itu porosity density. Pertama saya akan masukin porosity density VP dan sensitivity. Kenapa depth-nya tidak saya masukin? Karena dia ini sebagai pembanding. Jadi karena dia nilainya vertikal ke atas, jadi karena kedalaman maka tidak ditulis karena tidak ada hubungan. Karena di sini itu berhubungan dengan jadi berhubungannya itu kayak kedalaman dengan porosity-nya.
kedalaman dengan density-nya, dan seterusnya. Oke, lanjut lagi Pak. Porosity itu R. Oh, oke Pak, lanjut lagi Pak. Tadi saya izin Pak minum soalnya eh, tenggor soalnya tenggorokannya sakit. Jadi saya lanjut, yaitu mengoutput mengeluarkan F print F nilainya, yaitu pertama porosity sama dengan R sama dengan persen 4 4 F R kuadrat, R R kuadrat. Saya bikin R kecil. R kuadrat sama dengan persentase dari 4F, persentase dari 4F. Maka nilainya itu hmm, S slash N agar dia itu lebih rapi. Hmm. Terus dengan koma R RAB RAB, koma R2 AB, dan koma hubungan AB. Nah, jadi nanti kodenya seperti ini, Pak. Jadi saya akan menuliskannya, menuliskannya lagi, Pak. F print F. Nah, tadi kan porosity, sekarang urutannya yaitu density. Density. Density R sama dengan 4F R kuadrat sama dengan tik 4 F patang kali dengan koma, maka hasilnya akan keluar S. Maka nanti dari nilai tersebut akan keluar hasilnya dengan R, oh, koma, mohon maaf Pak, koma R AC, koma R2 AC, koma hubungan AC. Terus lanjut F print F print F, yaitu jadi habis tadi porosity density, sekarang PP, yaitu kecepatan gelombang premier, PP R sama dengan 4F, koma R kuadrat sama dengan persentase dari titik 4F, maka S slash N dengan R sekarang AD, koma R2 AD
hubungan AD. Terus F print F yang terakhir. Jadi habis porosity, density, VP, sekarang resistivity, yaitu nilai elektronitasnya. Maka eh, resis, resista, resistivity, resistivity itu R sama dengan persentase 4F, koma R kuadrat sama dengan persentase titik 4F. Maka persentase S slash N, koma R A D. Sebentar, sebentar. Jadi A D. AE dong. AE. Dan R2 AE. Hubungan AE. Nah, jadi kita sudah mendapatkan korelasi depth terhadap parameternya. Sekarang kita akan mencari while-nya dengan target kedalaman yang sudah ditentukan, yaitu 800 900 ribu. Jadi kita akan memprediksinya menggunakan while. Nah, di sini akan saya masukkan, di sini saya pertama-tama akan menulis targetnya. Jadi seperti tugas yang Bapak berikan, targetnya itu kurung siku 800, 900, dan 1000. Ini adalah target yang eh, Bapak minta. While while I while I itu lebih besar atau sama dengan 1, maka prediksinya, prediksi AB itu sama dengan M AB dikalikan dengan target target A dalam kurung I ditambah B AB. Nah, terus, nah, oh ya, jadi nilai ini Ayah itu akan melakukan slope dan menghitung targetnya secara berkala sesuai dengan prompt yang diminta. Nah, nah, lanjut lagi nih untuk prediksi AB. Sekarang prediksi AC sama dengan M AC dikalikan target A dalam kurung I ditambah B AC. Terus selanjutnya prediksi AD M A AD dikalikan target A dalam kurung I tambah B AD. Terus prediksi
AE sama dengan M AE kalikan target A dalam kurung I ditambah B AE. Nah, oh ya, ditulis di sini N untuk menghentikan, untuk menyelesaikan tasnya. Nah, em, jadi jika sudah, kita maka akan memberikan figurnya yang seperti Bapak minta agar terlihat grafiknya. Nah, karena di sini Bapak meminta 4 grafik, maka saya akan memberikan 4 grafik sesuai dengan prediksinya. Nah, sekarang saya akan tulis figur pertama. Figur pertama yaitu, nah, saya tulisin aja. Nah, ya, figur depth depth dengan porosity. Nah, depth dengan porosity. Saya akan tulis figur. Nah, nanti akan, bentar. Plot A, koma B, koma untuk terus koma RO. Jadi nanti akan merah bulat-bulat, Pak. Makanya RO. Dengan warna merah nanti berbentuk seperti bintik-bintik bulat-bulat seperti gitu, Pak. Bisa. Terus marker face color. Nah, marker face colornya saya akan bikin R merah. Nanti saya akan memberikan perintahnya tahan, hold on, hold on, apa? Plot dalam kurung ada siku min A, min A max max A, koma M AB dikalikan min A ditambah B AB, AB. Nah, jadi itu nanti akan terlihat nilai min dan nilai max-nya. Nilai min dan nilai max akan terlihat seperti dengan rumus yang berikut telah diberikan. Oh, ini baru min. Nah, sekarang habis min, jadi nanti ada max-nya juga. Terus B, koma, siko, M, A, B. Kalikan dengan max dalam kurung A plus B, AB. Jadi nanti ada nilai min dan nilai max-nya, Pak. Ah, hmm, B.
Terus koma B garis garis lurusnya, garis putus-putusnya dengan line width sama dengan line widthnya. Nah, line widthnya saya bikin 2 dengan X label. Ini salah. Sebentar. Min min A mix A M AB kali min A terus B AB min AB. Oh, oke. Mohon maaf Pak, tadi agak saya tertunda soalnya tadi saya melihat kayak ada syntax error. Dari mana saya tahu? Karena seperti nanti bakal ada kayak garis seperti garis-garis merah, sama nanti di sebagian sini itu akan diberitahu kalau ada titik-titik atau sintaks yang error. Nah, lanjut lagi Pak. Di sini saya akan buat labelnya. Pertama yaitu depth, yaitu kedalaman, di mana M. Nah, M ini adalah meter Pak. Terus Y label, Y label yaitu porosity. Nah, porosity dalam kurung nilainya. Nah, di sini akan saya tulis judulnya, apa ya? Depth PS porosity dengan legendnya. Jadi biar orang bisa tahu bahwa eh, nilai sama garis itu apa, itu data, koma, fit, fit line. Terus koma, location. Nah, saya mau lokasinya itu di southwest. Jadi agak di biar nanti di sebelah pojok kanan. Hmm. Southwest. Oke. Grid on. Nah, ini gambar pertama, Pak. Saya akan tulis gambar pertama di sini. Nah, lanjut ke gambar kedua. Gambar pertama dan kedua itu sintaksnya sama, cuma nanti akan ada perbedaan seperti jadi nanti ini diganti jadi kayak misalnya yang AC kan density, nanti diganti density dan seterusnya, Pak. Oke, lanjut. Di sini akan saya tulis figure 2, 1, 2. Nah, ya. Terus di sini saya tulis depth PS density. Yes, density. Oke.
Nah, saya harus nanti figure plot dalam kurung A, koma B, A, koma A, koma B, A, koma C. Mohon maaf Pak, A, koma C, koma RO seperti tadi, koma marker face color, koma R. Nah, hold on dengan plot dalam kurung min A max A. Nah, kasihku M AC dikali min dalam kurung A ditambah B AC M B AC M AC dikali dengan nilai max-nya. Jadi emang kodenya sama seperti sebelumnya. Cuman diganti nilainya yang dari AB jadi AC, Pak. Dan seterusnya. B AC, koma B garis putus-putus line width 2 dengan X X label dalam kurung depth, dan ini meter Pak, dengan Y label itu density, density di koma dengan judul hmm, depth versus density. Lalu, nah, terus legendnya sama seperti tadi, Pak. Data, koma, fit, line, koma, location, koma, koma, ya sudah, koma, south, west, southwest. Hmm. Terus grid on. Nah, ini untuk yang figur kedua, Pak. Nah, untuk figur ketiga, nanti untuk figur ketiganya, yaitu tadi kan porosity, density sekarang PP, yaitu gelombang primer, gelombang utamanya. Depth, PS, PP. Figure,
plot A, koma A, koma D, koma RO, koma marker face color, koma R, koma hold on dengan plot dalam kurung min min A, max A, koma M AC dikalikan min dalam kurung A, kok AC, AD ditambah dengan B, AD, M, AD dikali max dalam kurung A ditambah B, AD. Nah, nanti di sini B garisnya line width 2, line widthnya 2. Dengan X label depth. Depth-nya dalam kurung M, satuannya meter. Dengan Y label dalam kurung VP. VP dalam kurung meter per second. Hmm. Terus density. Oh, mohon maaf Pak, harusnya density itu satuannya G per, nah, G per cc. Soalnya dia itu density itu tentang massa dari berat dari suatu batuan. Jadi gram per cc per cc. Nah, lanjut lagi Pak. Tadi sampai sini. Titik koma. Terus nih, titelnya, judulnya depth PS PP. Terus dengan legend data, koma feed feed line, koma location. Terus west. Nah, dengan grid on. Terus yang keempat, figure 4 atau figur terakhir, yaitu depth versus
Depth versus resistivity. Hmm. Tinggal plot dalam kurung A, E, koma, RO, koma, tuh, koma, marker, face, color, koma, R untuk pewarnaannya. Nah, nanti nilainya itu hold on. Jadi ditahan dengan plot dalam kurung siku min A max A, koma, siku M AE dikalikan min dalam kurung A ditambah dengan B AE ditambah dengan BAE, dikalikan, oh, BAE mohon maaf, M AE kalikan dengan nilai maksimumnya dalam kurung A ditambah dengan B AE di koma dengan nilainya itu akan bergaris bergaris koma line width 2. Nah, terus nanti X labelnya yaitu depth, kedalaman dalam kurung M meter dengan Y label. Labelnya itu resistivity, resistivity dalam kurung M S, koma, dengan judulnya depth, kedalaman depth versus resistivity dengan legend data, koma, with line, koma, location di sama seperti tadi south west dengan read on. Nah, jika sudah kita tekan run.
Lain 5 C. Oh, ini lain 62. 62. Eh, 62 ya? Sum A. Oh iya. Lain 66. 66 debar. Nah, oke. Oh, figur satu, dua, tiga. Oh, figur keempatnya nggak keluar. Sebentar, Pak. Oh, ini. Ya. Nah, ini nanti nilainya Pak untuk garisnya. Untuk figur pertama nanti bakal positinya dari 30 menuju ke bawah, yaitu depth kedalaman 700. Terus figur kedua density-nya dari menuju 2,2 ke 2,65 dengan kenaikan. Lalu figur ketiga sama dia naik karena kecepatan rambat gelombangnya meter per second. Terus keempat dia akan nurun. Yang ini resistivity-nya menurun. Nah, kalau misalnya dari hubungan antar variabel itu, em, kalau bisa dilihat, bentar sebentar Pak. Oh, ini kebanyakan. Nah, jadi untuk porosity-nya ini termasuk kekerasan batuan. Jadi bisa dilihat semakin ke bawah, semakin dalam, maka eh, persentase volume kosongnya itu bukan kekerasan, tapi persentase ruang kosong dalam batuan itu semakin kecil. Jadi bisa dilihat pori-pori dari suatu batuan itu akan makin lama makin kecil. Mungkin karena ada beberapa faktor yang bisa menunjukkan bahwa itu kapasitas batuan itu menyimpan fluida seperti air, minyak ataupun gas dan lain segalanya. Nah, density atau densitasnya itu mengalami kenaikan gram per sentimeter. Itu mengalami kenaikan. Nah, ini biasanya itu densitas meningkat itu karena kedalaman, kompaksi, dan perubahan mineralnya yang terjadi. Yang ketiga ada kecepatan gelombang primer. Nah, ini itu untuk survei seismik untuk memetakan struktur bawah permukaan. Nah, biasanya itu semakin tinggi kecepatan semakin tinggi kecepatan gelombangnya, maka batuan tersebut akan semakin padat. Nah, untuk resistivity-nya, kalau bisa dilihat, ini dari 200 menuju ke kurang dari 80. Nah, resistivity ini untuk metode geolistrik untuk mendeteksi air, tanah, mineralisasi, ataupun hidrokarbon. Nah, biasanya resistivity rendah berarti batuan jenuh air atau lempung. Jika resistivity-nya itu makin lama makin rendah. Jadi bisa dilihat dia ini makin lama makin rendah berarti batuannya itu lem, eh, lempung atau batuan jenuh air. Nah, em, terus kalau bisa dilihat, oh ya, sini data nilainya Pak. M70 nilai rata-rata B nilai rata-rata 355, rata-rata B 19,24, rata-rata C 2,41, rata-rata D 2,87, rata-rata E 185,89, rata-rata deviasinya 203 dan yang lain-lain seperti yang
dilihat Pak. Nah, dia kuat Pak, sangat kuat karena melebihi nilai yang ditetapkan yaitu 0,9. Nah, jadi eh, tadi Bapak ada kayak sebuah pertanyaan. Eh, Pertanyaannya yaitu eh, jelaskan implikasi geologi. Nah, kalau implikasi geologinya itu terdapat, jadi implikasi geologinya itu semua yang dari depth, porosity, density, kecepatan primer, dan resistivity-nya, dia itu berkorelasi atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Misal, korelasi antara kedalaman dan parameter fisik itu menunjukkan proses geologi vertikal, seperti kompaksi, perubahan litologi, dan lain-lainnya. Nah, biasanya itu analisis ini membantu dalam permodelan bawah permukaan, desain pengeboran, terus parameter yang misalnya berkorelasi dengan VP atau densitas, itu bisa digunakan sebagai indikator zonasi batuan. Nah, terus ini itu sangat berguna dalam eksplorasi sumber daya alam, apalagi juga untuk menentukan titik letak mencari barang tambang ataupun minyak dan gas yang dibutuhkan. Nah, salah satu metodenya yang saya saat ini pelajari adalah metode seismik. Sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Permisi Pak. Sekian untuk sekian untuk ETS saya Pak.